Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang update terbaru dari Info GTK, hasil validasi TPG tahap 1 tahun 2025. Mari simak videonya. You're nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I don't need your love. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang update terbaru Info GTK hasil validasi TPG tahap 1 di tahun 2025. Mari kita mulai videonya. Jadi, yang bisa kalian lihat di layar ya, ini adalah update ya terbaru tampilan Info GTK per 27 Februari tahun 2025, di mana sudah muncul beberapa hasil validasi dari tahap 1 ini ya. Jadi yang pertama-tama itu untuk energi ya sudah muncul sekarang. Kode depannya itu berdasarkan tahun lulusan kalian. Jadi pada tampilan di layar kode energinya itu 24220 yang menandakan 24 angka di depan itu merupakan lulusan tahun 2024 ya. Jadi kalau kalian tahun 2023 berarti 23 sekian-sekian untuk kode energi di depannya. Oke, lanjut ya. Untuk mengakses info GTK, jadi yang pertama-tama bisa menggunakan handphone atau komputer, kemudian bisa menggunakan browser, baik itu Google Chrome, Firefox, Opera, UC Browser, dan lain-lain. Kalian coba semua browser yang bisa untuk login ke akun kalian. Kemudian untuk website info GTK, itu sudah berubah sekarang menjadi info.gtk.dikdasmen.go.id. Kemudian untuk username dan password, silakan kalian masukkan username dan password info GTK kalian. Dan ini adalah halaman awal dari info GTK ya, di mana yang seperti saya sampaikan di awal, untuk energinya sudah muncul, tergantung kelulusan kalian, tahun kelulusan kalian, kode depannya itu sudah pasti ya, kode kelulusan kalian, yaitu kode 24, 23, dan seterusnya. Dan di sini juga ada hasil dari validasi SKTP, resume Dapodik, dan realisasi SKTP, di mana bisa kita lihat ya, ada data yang belum valid, kemudian untuk tanggal sinkron Dapodik, dan realisasi SKTP dari TW1 sampai TW4. Kita lanjut pembahasannya. Setelah kita scroll ke bawah ya tampilan info GTK-nya, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah update data per tanggal 4 Februari tahun 2025 ya. Kemudian hasil validasinya ini dari tanggal 21 Februari tahun 2025 ya. Jadi ini merupakan hasil validasi data terbaru ya. Kemudian di sini diluncurkan tanggal 2 Februari tahun 2025 ya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah status validasi TPG, di mana ini masih belum valid ya. Sedang proses validasi kode 2 menunggu hasil proses validasi. Ya, di sini masih terkendala dengan validasi TPG. Nah, ini adalah tampilan info GTK, statusnya masih validasi untuk lulusan PPG Piloting 2024. Ya, ini tampilan hasil tampilan dari lulusan tahun 2024 kemarin. Ya, jadi kebanyakan untuk PPG Piloting 2024 yang 1, 2, 3 itu semuanya masih belum valid ya untuk status TPG-nya. Kemudian ini adalah tampilan info GTK status validasi lulusan PPG tahun 2012. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi untuk tahun di atas 2024 atau 2023 itu sudah rata-rata sudah valid statusnya. Ya, bisa kita lihat ini kode energinya 12.
sekian. Ya, ini merupakan lulusan PPG tahun 2012 dan sudah menerima TPG pada periode atau sebelum-sebelumnya. Ini dia sudah menerima ya. Jadi tampilan info GTK-nya seperti ini. Berbeda dengan tampilan info GTK untuk PPG piloting 123 ataupun PPG piloting tahun 2023. Ya, jadi berbeda, ada perbedaannya. Ini perbedaannya. Mereka sudah valid, sedangkan yang piloting atau yang 2023 itu belum valid semua datanya ya. Di sini bisa kita lihat. Kemudian ini ya lanjutan dari tampilan info GTK untuk lulusan PPG yang tahun 2024. Di sini ya untuk data untuk akun ini ya, akun contoh ini di sini NUPTK-nya sudah valid ya, untuk NUPTK-nya sudah valid. Kemudian data kepegawaiannya juga sudah valid. Kemudian untuk format pembayarannya juga sudah valid. Nah, di sini untuk bagian kelulusan sertifikasi masih berwarna kuning yang menandakan masih belum valid dan masih ada kekurangan data ya. Jadi bisa kalian lihat pada tampilan, juga kalian bisa samakan dengan tampilan info GTK yang ada di akun kalian ya. Jadi ini tampilan info GTK lulusan PPG piloting 2024 ya. Untuk perubahan atau perbedaan dengan tampilan info GTK sebelumnya, sekarang untuk KSG itu sudah tidak ada lagi ya. Semua sudah menjadi satu bagian dari NRG. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi nggak ada lagi yang kayak kemarin itu untuk yang NRG, KSG itu nggak ada lagi, tapi sudah menjadi satu data, yaitu hanya NRG ya. Dan satu data NRG itu mewakili atau menjadi satu bagian untuk data kelulusan sertifikasi. Jadi bisa dilihat pada tampilan di layar. Kemudian jika kita scroll lagi ke bawah ya, di sini untuk status beban mengajar ya, ini sudah valid ya, sudah 24 jam linier ya, berarti sudah valid, sudah memenuhi persyaratan utama. Kemudian untuk usia juga sudah valid. Kemudian untuk validitas data di sini juga sudah valid ya. Catatan masalahnya nggak ada. Kemudian validasi rekening. Nah, di sini yang masih belum valid atau yang belum benar datanya adalah rekeningnya belum ada. Nah, jadi untuk permasalahan seperti ini, untuk yang rekeningnya belum ada, ini sepertinya masih menunggu proses sinkron selanjutnya. Ya, jadi untuk rekening belum ada ini, silakan kalian tunggu proses selanjutnya, atau kalian bisa tanyakan atau koordinasikan dengan pihak operator dinas ya, pihak operator SIMTUN yang ada di Dinas Pendidikan daerah kalian masing-masing. Silakan koordinasikan bagaimana solusi jika rekening belum ada di akun info GTK ini. Mungkin mereka bisa memberikan solusi. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan dan fokus validasi TW1 untuk yang tahap 1 ini adalah, jadi yang perlu kalian pahami untuk validasi TW1 ini difokuskan yang pertama, memvalidasi guru-guru yang mengajar 24 jam tatap muka secara real tanpa tugas tambahan apapun. Ya, jadi seperti contoh di akun ini adalah contoh jumlah jam mengajarnya linear 24 jam tanpa tambahan tugas apapun. Ya, ini untuk guru ini contohnya guru mapel ya. Kalau untuk guru kelas atau wali kelas itu kemungkinan dia sudah valid untuk 24 jam. Sedangkan untuk guru mapel yang difokuskan pada tahap 1 ini adalah guru mapel atau guru-guru yang mengajarnya itu 24 jam tatap muka secara real tanpa tugas tambahan apapun. Ya, jadi yang itu perlu kalian pahami, kenapa kalian masih banyak yang belum valid pada bagian status mengajar, itu dikarenakan fokus validasi tahap 1 ini diperuntukkan bagi guru-guru yang mengajar 24 jam tatap muka secara real tanpa tugas tambahan apapun. Ya, jadi itu yang perlu kalian pahami. Kemudian yang kedua, ini masih proses uji coba validasi data. Jadi masih banyak bugs dan data yang belum sinkron.
kemudian akan ada proses selanjutnya. Jadi bisa kalian lihat pada tampilan di layar, di sini masih ada watermark yaitu uji coba validasi. Ini menandakan bahwa data-data di sini masih banyak yang bugs dan belum sinkron antara data pusat dan data Dapodik atau data dari sistem yang terkait. Nah, jadi kita ya wajib menunggu proses selanjutnya agar proses validasi berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jadi harap kalian selalu bersabar. Kemudian untuk yang paling penting ini pada nomor 3 ya, bagi lulusan PPG tahun 2023 dan piloting 123 tahun 2024 masih belum ada yang valid dan masih dalam proses sinkron data. Jadi untuk lulusan PPG piloting 123 ya tahun 2024 dan tahun 2023 itu rata-rata masih belum ada yang valid semua datanya ya, karena ini merupakan uji coba validasi, kemudian datanya juga masih banyak yang bugs dan belum tersinkron. Jadi untuk yang lulusan PPG piloting 2024 itu masih dalam proses tahap uji coba ya. Jadi masih banyak yang belum valid. Walaupun data kalian sudah kalian inputkan pada Dapodik dan kalian sudah rasa sudah mengisi semua data, itu pasti datanya akan mengalami yang namanya tidak valid. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya, karena ini masih tahap uji coba dan kalian tunggu saja proses update data selanjutnya. Insya Allah valid ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, bagi guru yang menambahkan TTLE atau tugas tambahan lain yang equivalence, itu yang sebagai syarat atau cara agar 24 jam terpenuhi, itu proses validasinya masih menunggu. Jadi silakan bersabar untuk kalian ya. Jadi untuk kalian terutama guru mapel yang menambahkan TTLE sebagai pemenuhan syarat agar terpenuhi 24 jam, itu proses validasi datanya masih dalam proses. Jadi wajar kalau tampilan info GTK kalian pada tugas beban mengajar itu masih belum valid. Karena bagi kalian, untuk kalian, guru yang menambahkan tugas tambahan agar tercapai 24 jam itu belum dilakukan validasi. Masih menunggu giliran atau masih menunggu prosesnya. Jadi ini adalah kesimpulan dan fokus validasi pada tahap 1 TW1 di Info GTK saat ini. Jadi langkah selanjutnya yang wajib dilakukan adalah, terutama bagi kalian ya, lulusan PPG 2023 dan 2024 yang belum valid, jadi kalian wajib ya, atau bisa melakukan, yang pertama, jangan panik dan tetap tenang ya. Jadi insya Allah data kalian semua akan tersinkron dan tervalidasi dengan benar ya. Jadi kalian jangan panik dan tetap tenang. Kemudian yang kedua, tunggu proses selanjutnya, karena update data akan terus berlangsung sampai semua datanya valid. Ya, jadi ini bukan data final, tapi ini hanya proses dari uji coba validasi data ya, karena akan ada tahap selanjutnya dan proses selanjutnya sampai semua datanya akan valid. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa juga mengecek data kalian itu secara berkala pada aplikasi Dapodik. Ya, kalian lihat data kalian ya, yang berhubungan dengan NIK, NUPTK, beban mengajar, ya, kemudian data-data lainnya silakan kalian cek secara berkala pada aplikasi Dapodik. Mungkin ada kesalahan atau mungkin ada bagian yang terlewat. Ya, karena itu juga akan mempengaruhi proses sinkronisasi antara akun Info GTK dan akun Dapodik kalian ya. Jadi silahkan kalian cek secara berkala aplikasi Dapodik kalian ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, jika ada pemberkasan yang diminta oleh dinas terkait, segera dilengkapi. Nah, jadi bagi kalian ya di daerah kalian, jika ada dimintai pemberkasan oleh dinas, ya terutama dinas pendidikan yang berhubungan dengan
tunjangan profesi guru, itu segera kalian lengkapi apa yang mereka minta, ya, baik dari nomor rekening, baik dari scan PDF Cerdik, baik dari SK, dan lain-lain. Itu silakan kalian lengkapi dengan segera. Ya, jangan kalian abaikan, karena proses itu juga mempengaruhi proses validasi data kalian, ya, karena masih peran dari operator dinas itu sangat penting, ya, bagi proses validasi TPG ini. Ya, bisa saja kalian itu kekurangan data, nah itu bisa dilengkapi oleh dinas terkait kalian. Ya, jadi silakan kalau ada diminta pemberkasan, segera kalian lengkapi, jangan kalian tunda-tunda. Oke, kita doakan ya, semoga semua proses validasi TPG berjalan lancar dan semua TPG bisa dicairkan ke rekan-rekan guru semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an X.